Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa anak-anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita diwajibkan untuk mendidik dan mengajarkan mereka mengenai hal-hal yang perlu dilakukan, hal-hal yang harus dihindari, dan juga hal-hal yang harus ditinggalkan, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dapat bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, masyarakat, maupun negaranya. Anak-anak juga perlu diajarkan mengenai hal-hal yang berbau agama, akhlaknya, dan semacamnya, sehingga mereka menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua orang dapat memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anaknya, misalnya mengenai emosi mereka, perilaku mereka, bakat mereka, maupun potensi yang ada pada diri anak mereka yang dapat menyebabkan tumbuh dan berkembangnya anaknya itu menjadi kurang baik, kurang tepat, dan tidak semestinya. Ada berbagai permasalahan ataupun isu yang sering terjadi di antara anak dan orang tua, di mana anak bisa jadi tidak memiliki ruang ataupun waktu untuk mengembangkan bakatnya, atau bahkan untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya. Lalu pola asuh orang tua yang kurang tepat yang menjadikan anaknya sendiri tidak menjadi pribadi yang baik, lalu pemberian kebutuhan kepada anak dari orang tua yang kurang tepat, kurang baik, dan semacamnya, yang menjadikan mereka juga tidak dapat bertumbuh dan berkembang secara semestinya. Maka dari itu, kita perlu menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan ataupun isu yang terjadi di antara anak dan orang tua tersebut. Salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan media play terapi, di mana kita menggunakan media bermain untuk dijadikan terapi bagi anak-anak, dan juga orang tua berperan penting di dalamnya. Play terapi sendiri yaitu media psikoterapi di mana kita menggunakan media bermain untuk mengatasi permasalahan di antaranya, yaitu permasalahan yang terjadi pada anak seperti emosinya mungkin tidak stabil, lalu ada juga perilakunya dan juga psikososial mereka, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang semestinya seperti pada anak-anak yang lain, menjadi pribadi yang lebih baik dan tumbuh dan berkembang secara semestinya, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri mereka sendiri. Ada berbagai media ataupun jenis permainan yang dapat dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh orang tua mereka, sehingga mereka dapat bermain dan juga mengembangkan potensi mereka. Di antaranya yaitu yang pertama dengan visualisasi kreatif atau media gambar tertentu, di mana anak diajarkan ataupun dididik melalui berbagai gambar-gambar tertentu, sehingga mereka mengerti mengenai hal-hal yang baik, mengerti hal-hal yang kurang baik, dan semacamnya. Lalu juga ada media musik, di mana mereka diberikan kebebasan dan semestinya untuk menggali potensi dan bakat mereka, mungkin di dunia musik dan semacamnya. Lalu ada juga media boneka atau wayang, lalu ada media pasir atau lumpur dan semacamnya, ada media tari atau media bergerak,
dan juga permainan-permainan lainnya yang dapat digunakan oleh terapis dan juga orang tua kepada anak mereka untuk mengembangkan bakat atau potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka dapat mengenali dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Walaupun media ini sering dinilai hanya sebagai permainan saja, permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak, namun dari permainan ini kita sebagai seorang terapis ataupun orang tua dapat mengamati dan memahami di mana sih atau apa sih permasalahan yang ada pada si kecil, sehingga kita dapat memberikan pemahaman dan membantu mereka untuk mengatasi permasalahan yang ada pada diri mereka sendiri. Si kecil juga dapat belajar untuk mengatasi permasalahannya sendiri melalui permainan yang mereka lakukan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan teman-teman mereka. Mereka dapat mengembangkan bakat mereka. Mereka juga dapat untuk mengatur strategi kedepannya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin saja dapat terjadi pada masa yang akan datang. Di sini saya menggunakan media yang sering kita gunakan, baik dari orang dewasa, remaja maupun anak-anak, di mana kita sering bermain, yaitu permainan kejar-kejaran. Mengapa saya menggunakan metode permainan kejar-kejaran ataupun tangkap-menangkap? Karena permainan ini yang pertama dapat dilakukan di mana saja dan juga kapanpun, dimanapun kita mau. Tidak terlalu memerlukan bahan ataupun alat-alat tertentu, di mana kita hanya menggunakan tubuh kita saja untuk bermain dan juga menggunakan otak kita untuk mengatur strategi dan juga berpikir bagaimana caranya agar kita tidak tertangkap ataupun cara kita untuk menangkap orang yang perlu kita tangkap. Selain hal-hal yang saya sampaikan tadi, ada juga aturan yang cukup sederhana di mana tidak terkait akan hal-hal tertentu, misalnya seperti jenis kelamin, usia mereka ataupun status mereka itu apa atau semacamnya, karena semua orang dapat ikut berpartisipasi dan juga ikut bermain permainan kejar-kejaran dan tangkap-menangkap itu. Orang tua sendiri juga memiliki peran yang penting, di mana mereka harus mengamati anak-anak mereka, apa yang menjadi permasalahan ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu menjadi kurang baik, sehingga kedepannya mereka dapat diberikan bantuan dan juga diberi pemahaman agar permasalahan ataupun isu yang terjadi pada diri anak mereka dapat terselesaikan. Orang tua tidak perlu memberikan arahan ataupun semacamnya, tidak perlu memberikan batasan kepada anak-anak mereka untuk bergerak ke sana kemari ataupun semacamnya, kecuali apabila mereka ataupun anak mereka menuju ke arah yang mungkin sudah berbahaya dan semacamnya, misalnya ada motor, ada mobil dan semacamnya, maka perlu diberitahu untuk minggir terlebih dahulu dan semacamnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak mereka. Ada juga berbagai manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini sendiri, di mana permainan ini sendiri tidak hanya mengandalkan yang namanya fisik saja, namun juga otak kita juga perlu digunakan dalam permainan ini, di mana kita perlu mengatur strategi ataupun menggunakan pikiran kita, bagaimana sih cara kita untuk kabur dari
pengejar yang mengejar kita ataupun orang yang mau menangkap kita, atau misalnya kita sebagai pengejar, bagaimana sih cara kita, cara yang efektif dan efisien bagi kita untuk menangkap orang yang perlu kita tangkap dan semacamnya. Dari media terapi permainan kejar-kejaran tadi, selain kita mendapatkan manfaat di mana anak kita dapat menjadi seseorang yang lebih sehat karena mereka juga ikut berolahraga, berlari ke sana kemari, mereka juga dapat mengembangkan strategi dan cara pemikiran mereka sehingga mereka dapat mengatasi berbagai permasalahan yang akan datang. Mereka juga dapat mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam diri mereka. Orang tua juga tidak perlu khawatir akan anak mereka. Mereka juga belajar yang namanya sosialisasi dengan antara pribadi mereka dengan orang lain dan semacamnya, sehingga mereka juga menjadi anak yang antisosial dan semacamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.